Assalamualaikum anak-anak hebat. Jumpa kembali dalam pembelajaran informatika kelas 8 SMP fase D kurikulum merdeka. Pada kegiatan belajar mengajar kali ini kita akan belajar pada elemen sistem komputer dengan sub-elemen komponen sistem komputer. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu memahami fungsi sistem komputer, perangkat keras dan sistem operasi yang memungkinkannya untuk menerima input, menyimpan, memproses dan menyajikan data sesuai dengan spesifikasinya. Pertanyaan pemantik. Apa fungsi dari sistem komputer? Bagaimana mekanisme yang terjadi dalam sistem komputer sehingga dapat mengolah data masukan, input, yang diberikan dan kemudian menghasilkan keluaran, output. Peta konsep. Pada materi sistem komputer, kita akan belajar tentang komponen sistem komputer, gerbang logika pada CPU, dan pengalamatan memori. Pengalamatan memori terdiri dari alamat memori dan bilangan memori. Persepsi. Saat ini, komputer atau ponsel pintar telah banyak digunakan untuk membantu dalam pengolahan data. Hal itu dapat terjadi karena sistem komputer mampu mengolah data dalam sebuah mekanisme tertentu. Kemudian data tersebut disimpan dan ditampilkan. Komponen sistem komputer. Sebuah sistem komputer terdiri atas 3 komponen. 1. Perangkat keras, hardware. 2. Perangkat lunak, software. 3. Pengguna, brainware. Alur kerja sistem komputer dapat dianalogikan dengan sistem pencernaan manusia. Ketika lapar, manusia akan makan makanan yang tersedia. Hal ini bisa dianalogikan sebagai masukan data bagi komputer. Setelah masuk dari mulut, kemudian makanan berjalan ke kerongkongan, dan seluruh kandungan yang ada dalam makanan seperti protein, karbohidrat, dan sebagainya akan dipecah dan dipisahkan di lambung. Sama halnya, ketika data sudah masuk, langkah selanjutnya akan diproses di alat pemrosesan. Ketika makanan lepas dari lambung, selanjutnya masuk ke usus halus. Sisa makanan yang tidak dapat diproses akan dibuang atau dikeluarkan. Proses yang sama terjadi ketika data sudah diproses, selanjutnya disimpan di alat penyimpanan. Setelah data selesai disimpan, hasilnya berupa informasi dapat dikeluarkan menuju ke alat keluaran. Alur tadi dapat dilihat pada gambar berikut. 1. Perangkat keras. Perangkat keras merupakan peralatan fisik dari sebuah komputer yang dapat disentuh dan dipindahkan. Perangkat keras terdiri atas 4 bagian, yakni A. Perangkat bagian masukan atau input. B. Perangkat bagian keluaran atau output. C. Perangkat bagian pemrosesan atau processing. D. Perangkat bagian penyimpanan atau storage. Contoh yang populer dari perangkat bagian masukan, input, ialah tetikus atau mouse, papan ketik atau keyboard, mikrofon untuk memasukkan suara ke komputer, dan sensor layar sentuh atau touchscreen. Contoh perangkat pintar untuk alat masukan lainnya seperti smartwatch dengan sensor giroskop untuk menangkap gerakan tangan, atau smart TV yang memiliki sensor inframerah atau infrared untuk ditangkap remote control. Adapun untuk perangkat keluaran, contoh yang umum ialah 1. Monitor, 2. Speaker, dan 3. Printer. Contoh lainnya ialah antena pada ponsel pintar. Bagian utama dari perangkat pemrosesan ialah prosesor yang berfungsi sebagai otak dari sebuah komputer. Prosesor terdiri atas 3 bagian berikut. 1. Unit kontrol atau kontrol unit. Merupakan bagian prosesor yang bertugas untuk mengendalikan perangkat yang terpasang pada komputer,
dari alat input, output, dan penyimpanan. 2. Unit aritmatika dan logika atau arithmetic logic unit merupakan bagian prosesor yang dapat mengolah data aritmatika dan data logika. Dan 3. Register yang merupakan sebuah memori kecil dengan kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. 2. Perangkat lunak. Software terdiri atas 3 kategori, yaitu A. Sistem operasi, B. Perangkat lunak aplikasi, C. Perangkat lunak pemrograman. Software berisi perintah atau instruksi untuk menjalankan komputer. Tanpa adanya software, komputer tidak dapat difungsikan. Sistem operasi merupakan salah satu perangkat lunak sistem yang paling penting. Pada bagian ini, perangkat lunak sistem yang dibahas hanya sistem operasi. A. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lain berinteraksi dengan perangkat keras. Contoh umum dari software sistem operasi adalah untuk PC antara lain Windows, Linux, DOS atau Disk Operating Systems, Unix, Solaris, MacOS, sedangkan untuk ponsel antara lain Android, iOS. Sistem operasi mendasari kinerja perangkat lunak lainnya. Sistem operasi berfungsi untuk melakukan kontrol dan manajemen sumber daya atau resource yang dimiliki hardware dan software komputer. Manajemen proses dan mengawasi serta melindungi jalannya sebuah program. Cara kerja sistem operasi setelah pengguna memberikan perintah untuk menjalankan sebuah program adalah mengirim data file atau bisa juga instruksi dari program tersebut ke memori. Kemudian setelah program dijalankan, maka program tersebut akan meminta sistem operasi untuk menyalin data yang diperlukan dari disk menuju memori. Lalu sistem operasi akan menjalankan kontrol terhadap program tersebut dan melanjutkan ke proses sistem komputasi yang diinginkan pengguna ketika proses sistem komputasi sudah selesai. Maka hasilnya dapat disajikan di alat keluaran seperti monitor. B. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau biasa disingkat menjadi aplikasi merupakan perangkat lunak yang dijalankan pada sistem operasi. Aplikasi adalah program komputer siap pakai yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Berbagai contoh program aplikasi diantaranya seperti berikut. 1. Pengolah kata, word processor, Notepad, WordStar, Microsoft Word, WordPerfect, AmiPro, dan sebagainya. 2. Pengolah lembar kerja, spreadsheet, Lotus 123, Microsoft Excel, Quattro Pro, OpenOffice Calc, dan sebagainya. 3. Pengolah basis data, database, Microsoft Access, DBase, MySQL, SQL Server, dan sebagainya. 4. Presentasi, Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress, Powtoon, dan sebagainya. 5. Peramban internet dan aplikasi pesan, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera Mini, WhatsApp, Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Telegram, dan sebagainya. 6. Desain grafis, CorelDRAW, Photoshop, Canva, Pixlr, Pixar, Adobe Illustrator, dan sebagainya. 7. Multimedia, GOM Player, iTunes, dan sebagainya. C. Perangkat lunak pemrograman. Jika perangkat lunak aplikasi dirancang untuk pengguna dan sistem operasi dirancang untuk komputer atau perangkat seluler. Perangkat lunak pemrograman ditujukan untuk programmer dan pengembang komputer yang menulis kode sumber. Perangkat lunak pemrograman adalah program yang digunakan untuk menulis, mengembangkan, menguji, dan mendebug program perangkat lunak lainnya.
Contoh perangkat lunak pemrograman adalah C++, Visual Basic, Scratch, Python, Pascal, dan sebagainya. 3. Perangkat intelektual. Seseorang yang mengelola, memanfaatkan, dan menjalankan sistem komputer. Berperan penting dalam mengembangkan program dan aplikasi, memasukkan dan mengolah data, menganalisis dan menginterpretasikan hasil, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dihasilkan komputer. Terima kasih.